espressonya double ditambah coklat Dan susu. top mochaccino. Rasa kopinya Double sensasinya. Top mochaccino double shot. Enaknya double-licious. Move on to Top mochaccino double shot. Dari Wings Food. Cerita pilu tentang prajurit TNI datang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Prada Luki Cepril Saputra Namo nyawanya hilang. Bukan karena gugur di medan perang, tapi tewas di tangan seniornya dengan sejumlah luka yang tak wajar. Entah apa yang merasuk dalam pikiran mereka hingga tega mengakhiri hidup Prada Luki. Menyayat hati dan menyesakkan dada keluarga. Hati Sepriana Paulina Mirpei, ibu Prada Luki, hancur berkeping-keping. Anaknya terbujur kaku di dalam peti berselimutkan bendera merah putih. Di rumah duka di asrama tentara Kuanino Kupang, kerabat berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa dan menguatkan hati keluarga. Meski berat, keluarga mesti melepas Prada Luki ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman umum Kapadala, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penguburan berlangsung hikmat dilakukan secara militer yang dipimpin Kepala Staf Brigade Infanteri Komodo. Hati Sepriana hancur dan terluka parah, saudara. Anak yang dia kandung, dia lahirkan dan dia asuh selama 20 tahun. Mati begitu saja. Padahal Prada Luki baru 2 bulan menjadi anggota TNI. Dia menuntut keadilan atas kematian putranya. Bahkan ia ingin pelakunya dihukum mati. Seorang ibu, saya minta keadilan. Saya anak sudah mati sia-sia. Mati di medan perang saya terima, itu tugas dia, bela negara, bela bangsa. Ini mati sia-sia di tangan senior. Proses mereka pecat, bila perlu hukuman mati. Kalau kalian tidak proses, lebih kalian bunuh saya, ikut anak saya langsung. Saya sakit hati, saya hancur hati saya, kalian bikin seperti ini. Christian Namo, ayah Prada Luki, murka, saudara. Dia marah pada pembunuh anaknya. Mereka telah mematikan cita-cita Prada Luki yang sangat ingin jadi prajurit TNI. Sang ayah menuntut agar kasus ini diproses seadil-adilnya. Tentara aja dibunuh kok, bagaimana mau yang lain? Nyawa saya taruhan. Kalau keadilan ini percuma, Indonesia bubar. Bubarkan Indonesia. Merah putih saya pakai buat apa? Rangkaian kekerasan yang menimpa Prada Luki bermula pada Minggu malam tanggal 27 Juli lalu di Basecamp Batalion Wakanga Mere. Saat itu sedang dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah personel TNI, salah satunya Prada Luki. Lalu saudara, keesokan harinya tanggal 28 Juli, Prada Luki mencoba kabur dengan alasan izin ke kamar mandi. Tapi aksi melarikan diri ini diketahui oleh salah satu anggota staf Intel. Prada Luki yang dicari-cari lantas ditemukan di rumah ibu asuhnya. Masih di hari Senin, saudara, Prada Luki dibawa kembali ke barak. Di sini, para seniornya memukulnya dengan selang. Salah satu perwira berpangkat letu sudah mengingatkan agar tak lagi memukuli Prada Luki. Tapi pada Rabu, tanggal 30 Juli, beberapa senior malah menganiaya kembali menggunakan tangan kosong.
Kemudian Sabtu 2 Agustus, Prada Luki dibawa ke Puskesmas Kota Danga. Karena hemoglobin rendah, dia dirujuk ke RSUD Air Ramo. 2 hari berselang, saudara, kondisinya memburuk. Sempat dipindah ke ruang perawatan intensif maksud kami, tapi nyawanya tak tertolong. Tapi ada kejanggalan dalam kasus ini, saudara. Dalam surat keterangan resmi TNI, Prada Luki diklaim meninggal akibat jatuh dari bukit pada 6 Agustus 2025. Keluarga amat kehilangan sosok Prada Luki. Prajurit muda ini dikenal sebagai sosok yang ceria, ramah, dan jadi harapan pelindung keluarga. Jalan menggapai mimpi sebagai anggota TNI pun tak mudah. 8 kali Prada Luki mengikuti seleksi. Dia baru lolos pada Februari 2025. Kesehariannya itu dia aktif baik di gereja, terus di lingkungan juga dia aktif, di keluarga juga apalagi. Jadi mereka tuh sayang dia sekali karena dia orangnya ramah, terus merangkul tuh, terus mudah berbau juga. Tidak pernah suara besar sama sekali itu anak. Sepriana bersimpu pada Pangdam 9 Udayana, Maijen Pik Budiakto. Tangisnya pecah saat Pangdam mendatanginya di asrama tentara Kuanino Kupang Senin siang. Sepriana minta keadilan bagi putranya. Keluarga mendesak agar kasus kematian Prada Luki Namo bisa terungkap hingga tuntas. Pangdam bilang berdasar penyelidikan tim investigasi pada 20 prajurit TNI yang jadi tersangka atas kasus kematian Prada Luki Namo, ironisnya satu di antara mereka merupakan perwira TNI. Pangdam klaim akan memproses kasus ini secara transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Luki. Punya 20 tersangka sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Di antara 20 itu apakah ada perwira, Jenderal? Ada 1 orang perwira. Boleh tahu inisialnya, Jenderal? Nanti oleh penyidik yang akan menyampaikan. Dan selanjutnya proses ini sedang berlangsung dan saya secepatnya akan melaporkan pada pimpinan. Ada motif apa ya? Ada motif apa, Jenderal? Sejauh ini apa penyebabnya? Ini sedang diselidiki oleh yang berwajib dalam ini Pangdam. Segala bentuk kekerasan atau penganiayaan tak boleh diberi ruang. Keadilan bagi Prada Luki harus diberikan. Usut tuntas kasusnya, cari siapa pelakunya. Hukum harus ditegakkan. Proses investigasi kematian sang prajurit muda mesti dijalankan secara transparan agar tiada lagi luki-luki lain yang putus nyawa sia-sia. Tetap bersama kami, saudara. Di berita utama ada informasi calon mempelai pria menghilang misterius saat hari pernikahan. Calon pengantin perempuan bersama sang ibu pingsan karena syok menanggung rasa malu. Mulai 25 kalsium 콜라겐 부르크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐아 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 susu awet muda. Kamu masih single? Hari gini double dong. Top Mochaccino. Double shot pertama dalam saset. Espressonya double. Tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya double-licious. Move on to Top Mochaccino Double Shot Dari Wings Food. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol.
Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Cindy Permadi. Saudara, kantor pemerintahan terpadu KPT Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ambruk setelah diguyur hujan disertai angin kencang. Atap teras di dekat pintu utama kantor bupati tidak mampu menahan air hingga plafon jebol saat hujan disertai angin melanda. Sejumlah pekerja dikerahkan untuk memperbaiki dan Pemkab Brebes memastikan kerusakan tidak mengganggu pelayanan. Gedung kantor bupati ini baru 3 tahun diresmikan dengan pagu anggaran sebesar 120 miliar rupiah. Kabid Cipta Karya DPU Kabupaten Brebes, Muhammad Idrus menjelaskan, konstruksi bangunan sudah berdiri hampir 3 tahun sehingga perlu pemeliharaan. Demikian Kompas Update, terima kasih, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen.